kita punya salah satunya gitu VGF anti-inflammatory gitu dalam tubuh gitu kan. Setelah olahraga itu mereka reduce gitu. Wow. Se-ngefek itu gitu kan. Sengefek itu ya. Jadi ingat kata-kata dokter Tirta nih, stres, lari, Setuju. Jadi makin sehat gitu kan. Menuju Indonesia atletis. Welcome to Permit Talks. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Matthew. Halo dok. Selamat pagi, Suster Kesia. Dokter tuh hari ini kelihatan capek banget ya? Ya, gimana lagi, Kes. Jadi saya kemarin malam barusan operasi pasien selama 40 jam, 30 menit, 21 detik. Itu lelah sekali sih. Seorang dokter harus pikir ya, karena itu pekerjaan saya. Kalau boleh tahu kondisi pasiennya gimana tuh? Harusnya selamat. Terakhir kali saya cek sih stabil ya. Mungkin nanti saya cek lagi mungkin ya. Waduh, Harusnya dokter udah namatin berapa banyak pasien tuh? aduh, nggak bisa dihitung. Terlalu dikit soalnya mungkin ya, tidak bisa dihitung. Nggak bisa lah. Waduh. Aduh. Kalau gitu kita undang narasumber yang lebih terpercaya deh. Kita undang Kak Salsa. Oke. Halo. Pagi. Selamat pagi. Iya. Ya. Mungkin Kak Salsa boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman penonton kita di rumah. Waduh, ada apa nih? Halo, aku Salsa Senja. Sekarang aku lagi S3 di Tsinghua University dan aku asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Yang teman-teman dari Purwakarta mana itu nanti soalnya di komen ya, tulis di komen ya. Aduh, emang tahu Purwakarta di mana? Harusnya tahu. Tahu di mana? Di Jawa paling ujung, di Cilegon. Iya. Coba jawab di mana? Banten. Di Pulau Jawa pokoknya saya. Dari kan aku bilang kan Jawa Barat kan. Jadi Purwakarta itu antara Bandung dan Jakarta. Iya. Banten jauh sebelah sana. Oh, maaf ya kan. Itu sering main ke Jakarta nggak si Salsa? Aku dulu kerjanya di Jakarta. Oh, kerjanya di Jakarta. Iya, malah. Sebelum sekolah di sini ya berarti. Ya? Sebelum S2 di sini. Terus sekarang gitu pas sudah sekolah di sini masih kerja kan di Jakarta atau udah gitu? Nah, sekarang aku lempar ke Bandung. Oh Iya. Bandung. Iya, aku salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, keren emang luar biasa ya. Udah jadi dosen tapi tidak berhenti menimba ilmu masih ada. Harus, ya kan? Katanya Indonesia emas. 2000 berapa? 2045. Saya tahu kalau itu, saya tahu. Keren. Mungkin kita bedah pelan-pelan dari awal gitu ya perjalanan si Salsa ini dari awalnya gimana bisa sampai ke titik yang saya sangat luar biasa ini ya. Mungkin diawali dari dulu deh, semasa-masa masih mungkin SMA, SMP mungkin gitu dulu ya. Dulu apakah semenjak usia di SMA di bangku masih sekolah-sekolah dasar gitu itu udah ada pikiran bahwa besar itu mau menjadi seorang dosen mungkin atau seorang profesor gitu atau baru terpikirkan sekarang gitu? Waduh, ini 2 jam gak apa-apa nih? Gak apa-apa sih, penasaran lagi. Oke. Tahu gak guys, aku dari SD sampai kuliah S3 aku gak pernah namanya tes seleksi masuk. Menarik. Bisa disimpan. Nah, iya. Jadi tuh mamaku tuh seorang guru SD, ya kan. Dulu ya terkesan dulu banget gitu. Jadi aku tuh lahir di 1997. Ya langsung background Dino ya. Iya. Jadi aku lahir di 97. Jadi pada waktu itu memang gak ada yang jaga aku pas mau sekolah gitu kan. Jadi aku tuh sekolah SD itu sekitar 5 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi aku dibawa sama mama ke SD gitu kan. Dia kan ngajar di SD. Tiba-tiba disekolahin lah gitu kan. 5 tahun kan sekarang kan minimal 6-7 tahun kalau nggak salah ya. 7 tahun lah ya, itu baru SD. Aku udah SD itu kelas 5. 5 tahun. SD masuk 5 tahun kelas 1 SD-nya gitu. Terus ya ke bawah segala macam dan SMP, SMA, kuliah
S1, S2 itu aku selalu berprestasi. Asik banget ya, selalu berprestasi. Ya. Jadi SD tuh aku udah belajar renang gitu, jadi atlet renang. SD Gitu. saya masih tenggelam rasanya. Belum bisa berenang, ya keren sih. Mungkin masih main di kamar mandi. Air. Jadi teman-teman tuh main becek-becekan. Pada saat teman-teman main becek-becekan, saat teman-teman masih main barbie-barbian, aku latihan berenang. Begitu. Jadi aku udah jadi atlet semenjak kelas 2 SD. Ya, itu jadi aku kelas 1 SD udah belajar renang segala macam dan udah full jadi atlet itu SD gitu. Itu udah pernah kayak nasional, terus Porda, terus daerah dan segala macam. Itu dari SD, bayangkan. Berarti banyak ya Kak yang Kakak pernah ikutin. Betul sekali. Sebenarnya itu tuh kayak orang tua nggak bertanya gitu, kamu mau jadi apa segala macam, tapi mereka langsung ngedirect aku supaya ya udahlah latihan daripada main segala macam, latihan berenang aja itu pada saat itu. Jadi ya mungkin anak kecil nggak terlalu tahu ya enjoy mana, nggak terlalu tahu gitu kan, tapi ya aku enjoy aja sampai aku SMP itu aku juga masuk karena prestasi berenangku begitu. Gitu ya. Saya benar-benar respect sih kayak sama orang kayak si Salsa ini yang kayak dari kecil tuh udah berprestasi gitu. Soalnya kayak kebanyakan mungkin saya dulu juga teman-teman sebagus saya itu kalau misalnya masih SD itu masih makan permen kaki. sama Kerjaan makan permen kaki, main game, PK4, kejar-kejaran. Gak pernah gitu kepikiran kayak menggapai prestasi itu kayak masih have fun. Tapi kayak kalau sudah dari kecil udah berprestasi itu kayak wow gitu loh. Emang udah terstruktur gitu. Keren sih. Karena ini langsung didirect sama orang tua ya. Karena aku belum tahu gitu pilihan aku itu apa. Jadi langsung didirect, ya udah jalanin aja yang apa di depan mata gitu. Dan enjoy itu. Let's say enjoy ya, karena we don't know gitu what is enjoy gitu. Tapi ya pada saat itu memang ya kehidupan aku di kolam gitu. Jadi pas SD itu aku pernah pas ada mau kejuaraan nasional ya, itu aku bangun. Anak kecil ya, ini kelas, let's say lah kelas 5 SD itu bangun dari jam 4, latihan dulu sampai jam 7, gitu kan. Habis itu sekolah, latihan lagi jam 3 sampai jam 6. Itu, Kakak disiplin sih. Latihan selalu bersemangat atau kayak pernah ada momen-momen gimana? Aku pernah ingat itu, aku gak mau sekolah. Waduh. Gak mau sekolah, tapi aku mau latihan. Itu ya Kak? Gak ngerti ya apa ya. Ya aku agak lumayan lupa ingat ya. Cuman kayak latihan udah jadi habit loh, bagian dari hidup gitu kan. Iya, pas berenang. Nah pas SMP aku ganti cabur nih. Ganti cabur karena gini, renang itu kan second ya. Jadi ketika kalau misalnya kalah, let's say kayak cuman 1 detik aja itu kamu udah kalah. Dan itu 1 detik itu kamu latihannya harus 10 tahun atau 5 tahun dan itu susah gitu kan. Jadi orang tuaku kayak oh ya udah ini mungkin limitnya untuk berprestasi. Kan pada saat itu aku KU4 itu udahlah itu udah selesai di KU4, terus aku ikut latihan selam itu sama kayak renang, namanya posi, tapi di kolam renang kayak gitu, tapi pakai alat-alat ini scuba. Bukan scuba sih alat-alat. Scuba. Salah ya. Ini nih kalau Gen Z yang ini beda generasi ya. Aku juga Gen Z by the way. Gen Z ya. Yang satu berprestasi terus ya. Maaf, silakan lanjut. Iya. Jadi begitu. Jadi habis itu selam kayak beberapa tahun aja. Pas SMP, SMA, SMP itu aku selam. SMA baru anggar. Anggar? Iya, anggar. Keren banget, gak sering lihat. Wow. Anggar. Fancy. Yeah. Itu kayak dari renang terus dia pindah ke anggar, itu apa yang bisa tiba-tiba ke anggar? Apakah masih tetap dari kata orang tua kah, atau kayak si Salsa yang milih sendiri anggar, dan kalau misalnya milih sendiri kok bisa tiba ke anggar gitu? Kan dari renang ke anggar kan jauh banget. Betul. Aku dari renang ke selam SMP, SMA-nya baru anggar. Iya. Itu aku ingat juga tuh. Aku masuk SMP gara-gara selam, masuk SMA itu gara-gara anggar. Iya. Jadi tanpa tes masuk. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya susah nggak gitu kan dari pindahnya? Iya, gitu dari air-air ke darat-darat gitu kan. Gitu.
Jadi memang ini correct me if I'm wrong gitu kan. Ini memang ada penelitiannya ya. Jadi anak-anak renang itu biasanya kalau aku pribadi ya, karena aku udah lama banget di renang, itu kayak main volley, main basket, main badminton, itu tuh kami clumsy, agak lumayan kurang gitu. Karena memang sudah dilatih apa ya, motorik halusnya gitu kan. Cuman kalau misalnya udah di permainan, kami agak lumayan kurang sebenarnya. Jadi dari situ aku kayak orang tua aku ngedirect juga jangan olahraga yang permainan gitu. Karena aku biasa udah di olahraga individu gitu kan. Nah, Anggar itu olahraga individu seperti itu. Tadi dibilang susah nggak, sulit nggak? Itu harus memang menyesuaikan. Yang tadi aku bilang kan, aku jujur, aku atlet tapi aku nggak bisa volley, aku nggak bisa basket. Susah gitu. Karena apa ya? Karena memang berbeda gitu. Iya. Nah, itu di Anggar aku didirect sama mamaku. Itu juga udah sampai nasional seperti itu. Keren banget. Keren sih, tapi Anggar sih jarang sih jujur kayak di Indonesia sih jarang ya Anggar itu kayak nggak sering nggak umum ya, nggak umum gitu loh. Terus pas waktu itu apa Anggar itu selama latihan itu kan karena nggak umum ya, apakah kayak karena nggak umum itu kayak untuk bisa berkembang apalagi di Indonesia itu Anggar tuh ada kesusahan sendiri ya dalam latihan itu? Ya ini pemikiran yang oke banget ya. Jadi gini, Anggar di kotaku saat itu ya di Purwakarta itu dia memang berprestasi di Jawa Barat. Oh, iya, untuk kotanya dan oke banget itu di olahraga Anggar. Dan pada saat itu memang betul. Jadi olahraga yang sepi peminat itu akan lebih banyak peluang. Ya, misalnya ya yang tadi kata kamu Anggar, kalian mungkin masih awam ya tentang Anggar segala macem. Tapi ternyata banyak bro. Satu Jawa Barat aja maksudnya nggak cuma Purwakarta aja, ada Cirebon punya, Sukabumi bagus juga, Kota Bandung oke. Pasti Surabaya bagus loh Anggarnya by the way. Iya gitu. Ada klubnya gitu ya? Aku sekarang ada klub ya, dulu tuh nggak ada klub, jadi langsung pengcap gitu kan, langsung pengcap. Misalnya kayak di Jawa Barat kan ada Kota Sukabumi, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon gitu segala macam. Mereka langsung latihan di kotanya. Belum ada klub. Nah sekarang udah ada klub, udah mulai berkembang. Udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak, betul. Juga mungkin banyak juga peminatnya ya. Anak muda sekarang. Betul sekali. Media sosial apa kan cepat. Iya. Oke, keren. Kalian tahu nggak Anggar mainnya kayak gimana? Tahu dong. Ya, yang Zoro ya. Iya, benar. Saya mah meskipun tidak pernah bisa olahraga tapi saya nonton banyak olahraga. Oh, favoritnya apa emang? Oh, saat ini sih favoritnya pingpong. Kebetulan saya main pingpong juga. Oh, gitu. table tenis ya. Table tenis itu dari dari sejak COVID sih. COVID kan di rumah kan ada meja pingpong karena apa suka main pingpong dulu dari kecil. Jadi ada meja pingpong. Terus saat COVID karena gak ada kegiatan diajak main tiap hari gitu, lawan susu sama umum lain-lain. Nah jadi pertanyaannya, kamu suka ini pingpong ini didirect sama orang tua atau kamu sendiri? Awalnya mungkin bisa dikatakan didirect orang tua karena diajak. Betul, karena tentu betul, misal zaman COVID kan main game tentunya. Main game, terus akhirnya karena orang tua mungkin lihat kayak main game aja gak ada gerak gitu. Udah main pingpong ya udah kan biasanya misal diajak main, oke lah main. Awalnya sih karena nggak bisa main. Mungkin kayak kebanyakan orang di sini awalnya tidak mencintai olahraga karena mereka masih belum bisa melakukannya gitu kan. Tapi sering jalan waktu nggak bisa main-main, asik ternyata. Ternyata setelah bisa. Nah gitu kan? Iya. Exactly the same like jadi me. Jadi kayak gitu rasanya kan? semua olahraga itu sebenarnya asik ketika sudah bisa, ada paham gitu kan aturannya seperti apa. The more you love it. Ngerinya. Keren. Begitu. Oke, berarti sampai Anggar, itu berarti SMA kan, Anggar? SMA. Itu berarti selama SMA di Salsa itu Anggar terus tuh? Iya. Sampai SMA, sampai lulus. Nah, pas masuk kuliah apakah masih Anggar? Beda lagi olahraganya. Beda. Wah. Ngeri. Coba guess what is the next apa? Kasih clue dong si Salsa, kan banyak. Lari, sekarang lari-larian. Maraton. Olahraga yang ada unsur larinya. Sepak bola. Bukan. Yang nggak mainstream. Wah. Suster Asia nih. Oh, udah tahu. Iya. Aku boleh tebak nggak nih? Iya.
Rugby. Right. Beneran rugby. Rugby. Kok bisa? sama pertanyaannya juga. Kok bisa? Speechless saya juga. Renang, angga, rugby. Iya. Kok bisa tiba-tiba rugby? Iya, coba. Gimana? Aduh. Jadi gini, rugby itu olahraga yang baru kan di Indonesia kan. Yang belum semua orang paham cara mainnya. Ya. Jadi pada saat itu kan aku kuliah di UPI kan, dan aku jurusannya memang jurusan olahraga. Pada saat itu olahraga, iya. Cuman nantilah kita cerita kenapa aku bisa masuk ke neuroscience ini. Oke, kita ngobrol rugby dulu ya. Jadi pada saat itu memang aku di rugby kenapa? Karena ada PB rugby ya, pengurus besar ya rugby itu ke UPI. Ke aku dan untuk mengenalkan olahraga rugby. Pada saat itu aku dijebak juga. Iya, kayak lu mau nggak langsung jadi timnas apa kan, gitu kan? Belum ada saat itu untuk grup perempuannya nggak ada gitu kan, segala macam. Mau nggak gitu kan? Aku datang tuh dengan sejuta penasaran, belum dikasih tahu apa itu gitu kan. Pas dilihat olahraga opo iki gitu kan. Kayak lari-lari jatuh segala macam. Pada saat itu memang aku nggak tahu gitu, belum paham rugby itu apa gitu kan. Lihat segala olahraganya menarik, dan yang tadi aku bilang kan, kamu kalau misalnya ingin berprestasi pilih olahraga yang mungkin masih belum terkenal gitu kan, jadi peluang kamu akan lebih banyak. Betul sekali, betul. Nah habis itu ya aku lihatlah mereka gitu kan bermain segala macam, oh ternyata ya tertarik, oke lah gitu, oke. Dan pada situ memang belum ada timnya, jadi timnya itu masih tim laki-laki. Tim perempuan itu nggak ada. Aku di mana pernah gitu masuk tim sama laki-laki karena nggak ada perempuannya. Oh boleh main? Nggak boleh harusnya, cuma nggak ada. Oke, gimana ceritanya? Nah, cuman ya itu kayak untuk apa ya, pengenalan saja mungkin ya, kayak ini ada nih perempuan yang bermain rugby. Karena kalian tahu nanti bermain rugby itu apa? Nanti mungkin bisa di search rugby itu apa. Iya. Nah, ya betul. Bayangkan kalau American football kan mereka pakai helmet, terus pakai ini kan. Rugby enggak. Kayak lu pakai baju bola, lari, tabrak-tabrakan. So if you don't know how to play, it will be quite dangerous gitu loh. Wow. Iya. Campur sama cowok ya. Itu cuma pengenalan saja. Jadi bukan langsung main gitu. Nah, pada saat itu belum ada UKM-nya. Kalau di kita after school lah. Nggak ada ekstrakurikulernya di UPI itu belum ada rugby. Jadi aku salah satu inisiasi lah olahraga rugby di UPI gitu. Dan pada saat itu tuh belum ada perempuannya. Karena aku jebak juga teman-teman. Pada saat itu memang ada kejuaraan nasional gitu. Ya itu kita belum ada di Jawa Barat gitu, belum ada di universitas yang ada di Jawa Barat. Ya udah aku build one team gitu kan untuk kita tuh berlatih pada saat itu kayak cuman seminggu sebulan lah. Dan mereka nggak tahu, tapi aku strateginya gini, mereka tuh bukan kayak random girl aja, enggak. Jadi ada atlet silat, atlet volley, atlet wushu, nggak ada wushu deh, atlet bola, futsal, semua atlet yang berprestasi gitu aku kumpulin jadi satu main rugby. Baik. Kebaikan ngambilnya bela diri ya, main rugby bener gitu. Bisa gitu. Jadi at least mereka tahu gitu, maksudnya yes. olahraga, jadi nggak random aja. Jadi mereka benar-benar atlet, terus aku kumpulin, terus kita ya juara lah di ini. Sampai aku pernah dinobatkan sebagai wanita, asik ya. Jadi salah satu wanita yang berperan penting bagi develop rugby di Indonesia. Salah satu tokoh. Tangan dulu dong. Asik. Keren. Luar biasa sih prestasinya sih. Dan pada saat itu karena main rugby kan agak lumayan heboh ya gitu kan. Cuman ini yang aku bangga pada diriku sendiri gitu kan. Mereka dulu kan gak tahu main rugby gitu. They don't know how to play rugby, but terus dia main gitu. They play and they quite like it, and like one of them right now to become timnas rugby di SEA Games, di Asian Games gitu kan. Dia tuh nggak tahu, dia tuh dijebak kan sama aku kan, dijebak. Ternyata dia pas play dia love it gitu kan. So
Terus sekarang itu pas kayak ketemu sama Ci Salsa itu ketemu, apakah masih kayak lu jebak gua dulu? Waduh. Masih enggak dong? Lah iya. Oh, masih. parah lu. Tapi oke nih gara-gara lu gue bisa main pon gitu. Waduh, Iya. keren. Masih. Dia iya. Nah, ngomong soal pon, aku dengar si Salsa juga pernah ikut berpartisipasi ya di pon Asian Games. betul sekali. Partisipasi dalam olahraga apa tuh? Beda lagi? Gagal. Oh enggak, sama. Iya, jadi Aku juga. renang sama angger aku juga pernah pon ya. Tapi ini yang beda itu di rugby. Tebak aku jadi apa di pon ini? Ini saya pernah dengar. Wasit. Iya. Saya sudah nyampaikan di santai. Saya sudah tahu. Saya dapat Bocoran ya. Iya, jadi aku wasit di pon dan sebenarnya aku salah satu wasit perempuan pertama olahraga rugby di Indonesia yang punya sertifikat World Rugby level 2. Iya loh, kayak sama ini kayak lu nonton pon lu kayak nggak pernah. Oke nonton. Ada perempuannya. Iya, makanya keren sih, luar biasa. Saya duduk di sebelah wasit wanita pertama. Luar biasa. Tahu gak? Aku mau ceritain nih, pas pertama aku pon di Papua itu ngewasitin pon itu pertama di rugby di Papua. Ada satu yang belum pernah aku ceritakan dimanapun. Apa itu? Nah, mau tahu? Mau dong. Jadi pada saat itu memang rugby di Papua itu juga bagus ya, paling bagus lah. Jadi di Indonesia itu rugby itu yang bagus tuh Jakarta sama Papua. Ya orang Papua kan rasanya. Keren banget mereka ya. Jadi larinya oke, terus apa tackle-nya oke, scrum-nya oke, line out-nya oke, pokoknya oke gitu. Dan sama di Jakarta oke juga. Nah mereka final gitu kan. Tadinya aku memang ada bakalan jadi salah satu asisten wasitnya gitu kan di situ. Ya itu yang lupa saya perempuan apa laki-laki gitu kan. Cuman ada beberapa miskom. Jadi ada beberapa miskom dan ada beberapa sedikit saja kericuhan pada saat pon tersebut gitu kan. Jadi penonton I don't know ya, mungkin dia oknum ya, bukan cinta rugby. Aku tahu itu oknum. Jadi mereka ke lapangan gitu kan, pada lapangan. Terus aku ingat banget kan aku perempuan di sana kan sendiri gitu kan, yang di luar ada beberapa teman-teman wasit tapi dari Papua ya. Kalau dari luar Papua itu cuma saya saja. Itu aku diringkus, sis. Diringkus itu kan, maksudnya aku kan di ini kan di pinggir lapang ya. Pas ada kekisruhan gitu kan, aku langsung dibawa sama keamanan gitu, langsung diamankan. Takutnya ada kenapa-kenapa. Wow. Itu gokil sih, kayak oh my god, itu ternyata di TV-TV itu bener kayak guys ya gitu. Sericu itu berarti waktu itu ya? Iya, hampir kita stop itu sampai sekitar 3-4 jam. Wih. Iya, sampai aparat kan datang gitu kan. Karena tidak kondusif lah istilahnya. Tapi akhirnya berakhir, apakah masih berakhir aman? Apakah ada misal kayak image itu kayak kericuhan karena apakah ada yang merasa dicurangi atau apa gitu mungkin? Miskomunikasi sih basically gitu ya. Iya, jadi tapi match tetap jalan pada saat itu Julia. Cuman ditunda dulu gitu. Sampai beberapa clear kayak gitu. Jadi wasit langsung diringkus semuanya. Ayo masuk kayak gitu. Iya. Kayak bener-bener kayak, karena kita kan lah ya, semua pertandingan gitu wasit itu memang agak lumayan kita sasaran empuk gitu kan. Jadi pertama kali kericuhan langsung wasitnya. Iya. Masuk akal kan ya. Kayak gitu waktu pertama kali Ci Salsa dapat undangan menjadi wasit pon, apakah itu kayak sebuah langsung kesenangan atau kayak awalnya malahan kayak ragu-ragu gitu kan? Mungkin ada beberapa teman yang nonton itu kayak misal dapat kesempatan baru gitu ya, kayak mereka awalnya sebenarnya pingin cuma kayak gagal salah. Ya, of course lah ya, karena mereka ekspektasinya bahwa kayak kamu udah wasit pon, which is gede. Iya, expectationnya benar-benar gede. So itu memang agak enggak bukan consider untuk mundur, enggak. Tapi kayak aku memang tipe orang kalau misalnya kayak people look me down, so I need to prove them wrong. So gitu. Jadi ya aku
Jadi aku latihan terus segala macam gitu kan, nonton pertandingan, nonton apa segala macam gitu, dan juga harus fit. Aku nge-gym, aku lari gitu segala macam. Dan to be honest, I don't like running. To be honest. Sama. Oh gitu? Pace 8. Peso. Iya. Sama. Nah di rugby itu kan apalagi seven gitu, kamu bayangkan lapangan segede bola, 7 orang gitu kan. Iya lari sini, terus kan tendang bola lari situ segala macam, jadi benar-benar harus fit. Dan pada saat itu aku konsennya memang fit gitu kan segala macam. So banyak ya ternyata preparation day. harus, betul harus, karena ini bukan pertandingan ece-ece gitu kan. Maksudnya ini PON adalah pertandingan multi event paling tinggi di Indonesia gitu, untuk ya multi event. Saya dokternya itu nonton PON itu. Iya, nonton apa deh terus? Waktu itu, apa ya, waktu itu yang saya nonton udah lama, pas zaman-zaman kan dia itu terakhir kali. Ada yang waktu itu saat itu juga ricuh, tapi aku lupa apa. Saya nonton PON itu nonton kok, ngikutin kok, asik. Soalnya PON itu asik. Yeah. Saya kan berkumpul semua kan. Iya. Itu keren sih PON itu. Begitu. Oke. Terus berarti waktu itu rugby itu saat S1 tuh. S2? S2 aku udah pindah ke sini. Oh, pindah ke China. Itu meninggalkan rugby kah? Enggak juga sih. Masih wasit di sini di Beijing. Berarti di sini pun masih rugby. Masih jadi wasit di Apakah Beijing. di China itu juga rugby itu suatu yang besar itu, atau kayak masih juga kurang gitu? Karena kayak kan di sini juga jarang gitu kan lihat rugby gitu kan. Di sini kan mungkin banyaknya badminton, tenis meja, sepak bola. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu kan di sini tuh 2019 ya, teman-teman, itu sebelum Covid. Jadi aku lulus dari S1 tuh 2017. Aku sudah bekerja itu dari 2016, itu kan yang tadi aku bilang di Jakarta. Sampai 2019 aku ke sini untuk S2 gitu kan. Aku ceritain sedikit ya Dr. Matthew untuk 2019 ke 2020 yang pas aku masih S2 di sini. To be honest, aku belum pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya. Sama ya? Saya juga sama gitu. Sama. Saya dulu sebelum kesini sebenarnya saya tuh benci bahasa Mandarin. Jadi selama saya di SMA, saya itu gak ada gagal mata pelajaran kecuali 1, Mandarin. Oh gitu? Tapi kamu ada belajar Mandarin kan? Ada. Ya saya, tapi gagal. Tapi saya gagalnya pelajaran Mandarin. Jadi dari dulu itu dari dulu misalkan awalnya belum kepikiran lah mau kuliah di luar negeri gitu kan. Masih kayak, apalagi kelas 10 ya nantilah. Tapi kan di sekolah kan kadang ada yang kayak fair gitu kan. Kayak nyari dulu awalnya malah kepikiran Jepang gitu kan, Singapura. Gak pernah pilihan saya, soalnya benci bisa dikatakan benci Mandarin gitu. Gak bisa, lebih gak bisa. Saya itu susah belajar bahasa Mandarin. Lebih bahasa sih, serasa semua bahasa deh. Jadi waktu itu kayak gak mau, sakitnya. Kenapa ya saya waktu itu masuk? Saya waktu itu tanya-tanya pas lagi fair juga, nyari-nyari sekolah. Kan saya coba memikirkan lah ke depannya mau jadi apa. Saya kan mikir kayak ke depannya mau jadi kayak bisnis lah, kayak ekspor impor, jual beli barang, karena juga background saya juga dulu di Indonesia pernah jual beli gitu kan. Jadi saya mikir ya yang paling susah mana? Di Cina. Tapi nggak mau bahasa Cina. Gimana? Ya udahlah. Jadi saya YOLO. Dipaksa keadaan ya? Dipaksa keadaan, ya udahlah, gaskan saja. Bener, soalnya kan si orang bilang, "Nala nanti 4 tahun di sana bisa lah Mandarin." Bisa nggak tapi? Wow. Bisa. Bisa. Cuma makanya ya pelan-pelan lah. Man-man. Kita man-man lah ya. Yes. Bisa guys. Ternyata ngeri ya Dr. Matthew ya. Luar biasa. Betul. Dokter itu harus bisa. Kan pasien saya kan mancanegara. Ngerinya. Oke, maaf, silakan. Kembali. Mensan yang ini bukan saya. Tapi keren juga sih Dr. Matthew ya. Sama seperti Dr. Matthew juga. Aku tuh dipaksa keadaan dokter. Iya, jadi pada saat itu Mandarin aku tuh minus. Jadi aku cuma tahu ni hao. Ini itu aja, karena aku punya lingkungan gak ada bahasa Inggris pun jarang Dr. Matthew gitu. Jadi pada saat itu aku juga salah satu. Jadi aku kan S2 tuh di BSU ya, Beijing Sport University sama kayak Seren. Iya. Itu angkatan kita tuh kayak baru-baru lah masih Indonesia gitu kan. Jadi belum terlalu ramai dulu kan gitu. Jadi memang ya aku belajar bahasa Mandarin tuh di China.
Aku belajar bahasa Mandarin di China dari nol. Baru pertama kali. Dulunya SMP, SMA Gak ada. Aku negeri kan, sekolahku negeri kan. Dari SD sampai SMA itu negeri. Kita nggak ada belajar bahasa Mandarin, kita belajar bahasa Jepang. Jepang pas SMA gitu. Gitu. Jadi aku belajar di BSU 1 tahun dan itu kita harus wajib lulus HSK 5 pada saat itu. Bayangkan 1 tahun HSK 5. Kalau nggak bisa lulus kita nggak jadi S2. Bagaimana yalinya ya kan? Wah. Dan itu pada saat aku sama sekali belum bisa bahasa Mandarin at all, minus. Terus ini gimana tuh? Kayak kok bisa ya? Saya jadi jadi insecure 2 tahun masih SK 2 nih rasanya. Iya, jadi yang tadi aku bilang kan, aku tipe orang yang kalau misalnya ada tujuan tuh aku harus achieve gitu loh, whatever gitu, berdarah-darah, menangis-nangis, cuman aku harus achieve what it's the goal gitu kan, persistence, benar. Jadi pada saat itu memang bahasa Mandarin itu kan baru kayak bagi aku karena aku belum pernah terpapar apapun sama sekali gitu kan. Ya, bahasa Inggris juga maksudnya aku bisa tuh di kuliah gitu kan. Dan you know lah, maksudnya laoshi di sini bahasa Inggrisnya seperti apa tahu kan? Jadi kamu bayangin belajar bahasa Mandarin langsung dia ngomong Mandarin tok gitu. Saya dengernya kayak ngomong bahasa Jawa malah. Iya. Terus susah. Iya. Jadi pada saat itu dan juga maksudnya lausu tuh ngajarinnya cuma sampai HSK 2 kalau nggak salah. HSK 3 sampai HSK 5 aku belajar sendiri. Itu dalam setahun. HSK 0 sampai HSK 5 setahun. Iya, setahun. Gimana ceritanya? itu yang aku bilang kan, ini adalah ujian tersulit dalam hidup aku. Jadi belajar bahasa itu kan sulit ya, apalagi bahasa Mandarin nomor 1 di dunia. Yes. Mereka punya Hanzi, mereka punya pinyin, mereka punya tones, mereka punya aksen. Yes. Susah guys. Susah. Ya kan? Hidup sulit gitu kan, sulit itu. Iya. Nah, makanya kayak goal aku kalau misalnya aku nggak lulus HSK 5, aku nggak bakalan kuliah S2. Aku bakalan pulang. Gitu. Which is it's not in my plan gitu loh. Gitu. Jadi ya bener-bener itu kayak beneran belajar itu. Jadi tiap hari itu. Aku baru punya feel kayak aku kalau nggak belajar aku punya kesalahan gitu. Guilt, iya. Saya orang kayak mau belajar malah males ini. Kayak nggak belajar ada yang missing ya. Iya betul. Saking aku pengen lulusnya gitu. Itu belajarnya dari buka HSK. Buka HSK, aku belajar. Ngomong juga sama orang. Nah pada saat itu memang nggak terlalu banyak ngomong. Aku langsung on the book aja biar lulus dulu gitu. Ya karena pada saat itu nggak ada HSK kan. Jadi HSK saja. Jadi memang belajar Mandarin ya untuk lulus aja. But COVID hits. You know lah, 2020 kan. Ya jadi setahun itu aku pulang ke Indonesia juga. Karena kan 2020 kalian angkatan berapa? Saya angkatan 24. Oh, angkatan berapa? Angkatan 25. Hah, angkatan berapa tuh? 2004. Berarti ada yang 2020 nggak? Nggak ada ya. Pada saat itu memang COVID dan teman-teman internasional dipulangkan. Gitu karena kan di China agak lumayan ini kan sulit lah gitu kan. Jadi kita sulit say. Jadi habis itu kita pulang dan aku belajar di rumah yang nggak ada lingkungan Mandarinnya coba. But I still managed to pass. Crazy. Luar biasa. Wah. Keren. Mungkin teman-teman sih banyak yang penasaran. So kemarin juga ada yang sempat tanya juga di Q&A. Gimana sih tips kakak belajar bahasa Mandarin? Jadi tipsnya apa ya? Kita punya flashcard, tahu ya? Flashcard gitu. Ya. Jadi sehari ini let's say 100. Besoknya 100 ditambah yang kemarin jadi 200. Gitu. Terus besoknya 100 lagi, terus yang kemarin diingat lagi. Kayak gitu terus sampai kalian muak. Betul. Muak. Dan ini karena aku tahu kan how hard to learn Mandarin, ya kan? Jadi aku memang boleh promosi dikit ya? Boleh. Jadi karena aku tahu gitu kan belajar Mandarin itu susah, jadi aku punya platform belajar Mandarin. Namanya Linsan Mandarin. Lin dari Linsan dari nomor 3. Gitu.
So why I call it Linsan? Tulis ya. Linsan Mandarin. Jadi kalian tahu Lin Yi? Itu artis salah satu kan, Lin Yi. Ya, Lin Yi kan nama iniku apa marganya Lin kan. Terus Lin Yi already taken, Lin R it's bad, so Linsan is it. So random gitu. Wow. So wow. Datin juga ya. Enggak juga sih sebenarnya, tapi aku suka Lin Yi, dan aku suka ya. Dan pada saat itu aku ingin gitu kan punya platform Mandarin pada saat itu juga karena COVID juga, karena maksudnya aku pada saat itu gak kerja juga, beasiswa stop gitu, that's why I build this platform gitu kan Mandarin, terus segala macam dari teman-teman yang pengen belajar sama aku, tiba-tiba kayak kebanyakan nih, yaudah aku hire Laoshi gitu segala macam, mulai dari 1, 2, 10, sekarang udah lebih dari 1.000 siswa yang ada di Linsan. Dan yang lebih bangganya, Dr. Matthew, salah satu murid aku itu keterima di Tsinghua University beasiswa. Wah. 1.000 tiba-tiba jadi 1.001 di tangan saya. Siap. Ditunggu ya. 1.002. Ada yang lagi, ada ya? Boleh. Dan Mandarin. siswanya bukan hanya siswa yang mau kuliah di China juga, Dr. Matthew. Jadi ada kayak misalnya pekerja-pekerja yang memang dia collab sama China segala macam, dan juga ada artis, teman-teman. Artis. Boleh disebut artis. Kirana Larasati. Itu salah satu murid aku. Wow. Dia kalau kalian tahu mungkin yang gen-gen yang milenial segala macam pasti tahu beliau karena dia ada artis FTV dulu tuh, artis bintang layar lebar juga segala macam kayak gitu. Dan sekarang udah jadi bestie sama aku. Mulai dari murid, terus kita travel bareng, bisnis segala macam, dan kita sudah jadi teman. Keren. Respect. Tepuk tangannya dong. Begitu. Oke, ini nih, tadi sepanjang si Salsa cerita ada satu pertanyaan yang menurutku menarik. Karena dibahas COVID struck. Iya. Kan? Nah, kan COVID terjadi. Ketika COVID terjadi, dipulangkan ke Indonesia, semua lockdown. Sebagai orang yang sepanjang kehidupannya bisa dikatakan dilingkupi oleh olahraga. Ketika COVID tentunya kan nggak terlalu bisa bebas dari olahraga dong di rumah. Nggak ada teman buat itu, nggak bisa bebas sebagai pertama-tama gitu. Gimana kayak si Salsa merasakan apa itu? Apakah kayak jadi gimana sedih itu? Kan nggak bisa melakukan sesuatu yang si Salsa sukai, cintai gitu. Oke. Gimana menghadapinya itu? Tapi izin dulu Dr. Matthew, aku tadi lupa untuk balas jawab pertanyaan dari tadi kan tipsnya ya. Tipsnya aku sudah curahkan, asik. Tipsnya udah aku curahkan, udah aku apply-kan juga kepada siswa aku di Linsan Mandarin. Langsung ya. 1.001 beneran. Bener kayak gitu. Jadi memang ada beberapa siswa yang dia juga target ya, HSK segala macam, dan bisa achieve kok. Ada juga nih Pak, dia ini apa namanya, lawyer dari nol Pak, sampai sekarang dia punya klien orang China. Wow. Ngeri ya? Itu di Linsan loh sampai 2 tahun. Rata-rata mereka di sana belajar berapa lama biar bisa kayak karena it depends on the person gitu kan itself. Karena ya kita nggak bisa kita nggak bisa push kalau misalnya dianya nggak niat belajar gitu loh. So it's depends again gitu. Tapi aku punya tips, aku punya yang bisa aku lakukan gitu, yang pas HSK 5 ya aku kasih tahu ke Laoshi kayak gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Dr. Matthew. Tadi gimana Cube ya, kalau misalnya burnout, of course lah everyone burnout ya, karena di rumah terus gak ngapa-ngapain, bla bla gitu kan. Cuman gara-gara itu ya aku punya build Linsan gitu. Kan pas lagi waktu itu COVID, Linsan, punya Linsan. Tapi aku sedikit nyesel, tau nggak? Kenapa? Karena waktu dulu aku nggak joget-joget di TikTok gitu kan. Iya, kalau pada saat itu joget-joget TikTok followers aku udah 200.000 ya sekarang kan gitu. Tidak ada yang sesuatu yang terlalu terlalu. Iya, so that's why aku build Linsan itu pada saat COVID sampai sekarang. Mulai dari karena orang-orang gabut kan, ngapain ya udah belajar bahasa aja kayak gitu. Sebenarnya tadi dari cerita kakak ada yang pengen tarik balik sih, yang apa yang inspirasi kakak dari kuliah di Indo tiba-tiba kuliah ke China. Itu sih. It's a really important question. Like banyak orang yang asking the same question. So the answer is China itu di olahraga itself itu nomor 1 di Asia.
Dan kamu tahu universitas aku itu adalah universitas olahraga terbaik di Asia. Atlet Olimpik di China itu sebagian besar di universitas aku di Beijing Sport University. Mereka punya Olympic compound, kayak punya Olympic class, like science-nya juga itu memang di sana. So why not? And then beasiswa kan banyak sekali ya. Gitu kan segala macam. Ya aku tadi S2 kan bilang aku full beasiswa segala macam. So it will be great opportunity for me to learn from the best. Ya kan? Keren banget Kak. Kalau boleh tahu kakak tuh biasanya dari sekolah ya? Tidak prestasi kakak atau dari pemerintah China? Nama mungkin semuanya juga di sini pakai Chinese Government Scholarship ya. Iya, termasuk aku di S2 aku pakai Chinese Government Scholarship tapi type-nya yang One Belt One Road yang kita Iya. Gitu. Keren sih tapi kadang-kadang mau masukkan ya. Iya. Kita kalau misalnya mau maju kita harus belajar dari yang terbaik gitu kan. Bener kita ya. Makanya pada saat itu ada kesempatan, by the way aku keterima juga di Shanghai University of Sport di Shanghai, juga beasiswa tapi aku milihnya ke Beijing Sport University. Lebih bagus, sama-sama bagus. Cuman mungkin di BSU ini ada Olympic classes yang kalau kalian tahu ada atlet lupa aku namanya, dia tuh atlet lari ya. Itu world record dari BSU. Keren. Emang. Lini kamu tahu mahasiswa BSU juga. Beneran mahasiswa BSU dia S1-nya di nari kalau nggak salah koreografi something. Dan di BSU itu kayak basket, volley itu adalah fakultas. Bayangkan kamu 4 tahun belajar volley, tapi it's professional way ya. Misalnya kayak kamu will become the trainer atau pelatih gitu kan, professional, because ya yang tadi aku bilang kan, mereka kayak nggak sepelein olahraga gitu. Karena salah satu bangsa yang besar itu terkenalnya mungkin karena olahraga juga. Kita show Olimpik, ya kan, China, Amerika kan gitu kan segala macam itu terkenal gara-gara apa? Ya olahraga multi event gitu kan. Salah satunya itu untuk penguat bangsa atau sebenarnya di dalam di olahraga itself gitu. Karena kita bisa show gitu kan. Ya kita show kita punya olahraga itu di negaranya tersebut gitu. Iya sih, tapi emang bisa dilihat lah kayak di China itu kan emang mereka itu udah dari kecil itu udah dilatih buat olahraga gitu. Lari itu kan kayak saya kan kadang misal kan sekarang kalau misalnya di universitas kan ada kalau misalnya ngambil PE courses kan harus kayak ada tes lari 2 kilo gitu. Tapi kalau setiap kali lihat orang Cina yang lari itu kayak gampang banget. Terus pernah ditanya kan, kok bisa sih kayak emang suka latihan atau apa? Terus mereka bilang, oh enggak, kami itu dari kecil aja itu udah disuruh latihan lari gitu. Jadi udah kebiasaan. Jadi kayak untuk kita yang mungkin dari Indonesia kan nggak ada tuh yang kayak wajib. Sebenarnya seperti saya gitu kan. Saya lari pace 8 gitu ya, itu udah finish saya masih di ujung gitu. Ya susah, cuma ya karena ada saya makanya kan kompetitif gitu ya. Ini harus bisa gitu. It's also the really great example gitu di China ini. Kalau bisa Indonesia kita SD, SMP, SMA kita pakai baju seragam ya. Di China itu kalian tahu kan kalau bisa nonton Racin gitu segala macam mereka pakai baju PE. Iya betul. It's science behind that too gitu. Of course kayak apa ya? Simpelnya lah awamnya deh ya. Kita mau pelajaran olahraga kamu ya mungkin ya pas SMA gitu kamu belajar olahraga itu kamu kan dari seragam pakai baju itu udah 15 menit sendiri ya kan? Yes. Ya kan? 15 menit sendiri. Kalau di sini karena mereka udah ready gitu pakai baju PE gitu kan, every morning mereka pasti ada namanya recess gitu, ada belajar senam dulu kah, lari dulu kah, karena memang udah biasa mereka tuh. Dan kalian tahu nggak, salah satu di Shenzhen itu bahkan gitu ada tes olahraganya untuk masuk SMA. Sampai segitunya mereka tuh bener-bener kayak olahraga is part of the life gitu, lifestyle. Karena ya kayak gitu karena memang mendukung dalam sains juga itu mendukung dalam konsentrasi gitu. Misal nih kayak yang tadi aku bilang kan, kalau ini bukan kata saya, ini kata sains ya. Saya lupa penelitiannya apa, cuman saya baca penelitian beliau ini. Jadi
ada 2 orang nih ya. Satu orang dia senam dulu selama 30 menit sama satu orang yang enggak gitu langsung. Orang yang senam dulu 30 menit itu konsentrasinya jauh lebih lama. 30 menit sampai setengah jam sampai 1 jam lebih kuat konsentrasinya dibanding sama orang yang nggak olahraga sebelum dia kelas. Wow. Maka dari itu China itu biasanya sebelum kelas tuh mereka ada olahraga pagi dulu. I guess besok yang BIT senam pagi ya kita. Biar konsentrasinya lebih tinggi begitu. Biasanya matahari pagi, senam pagi, semangat pagi. Betul. Luar biasa sekali. Iya, karena kan maksudnya di otak itu kan kalau misalnya kita ngantuk, nguap-nguap, betul. itu oksigen yang ada di otak kita tuh kurang gitu. Betul. Dari olahraga gitu kan, itu membuat awamnya gitu kan oksigennya bagus lah ke otaknya seperti apakah itu. Makanya itu salah satu menjadikan konsentrasi lebih lama karena sirkulasi udaranya ke otak tuh sangat lancar. Iya sih, makanya kok pagi itu selalu ngantuk gitu ya saya. Apalagi kayak dulu misal di Indo itu sarapannya nasi karbohidrat berat gitu. Nasi uduk ya. Iya, saya waktu itu rasanya pernah baca deh ada kayak juga dokter yang bilang sebenarnya sarapan pagi itu sebenarnya cukup protein aja. Jangan karbohidrat berlebih karena mengakibatkan ngantuk. Itu benar ya kira-kira? Orang Indonesia yang penting kenyang ya. Iya. Gak ada nasi, gak bisa. Gak bisa. Harus nasi, telur nasi, es krim nasi, enggak ya? Karena salah satu meal terpenting itu memang pada saat breakfast. Jadi kalau bisa gitu jangan skip breakfast karena itu memang asupan pertama gitu kan. Ya, iya. Jadi memang sebenarnya harusnya protein saja gitu kan yang lebih dibanyakan gitu. Cuman ya tergantung mungkin orang ya gitu. Cuman yang bagus mungkin makan oatmeal gitu kan yang lebih simple gitu kan. Iya, ringan. Cuman itu kan protein yang bagus kan kayak gitu. Gitu sih. Iya, atau kalau dilihat banyak suka ngelakuin research juga ya. Maksudnya belajar tentang sisi knowledge dari kehidupan sehat olahraga. Itu kakak pelajarin sendiri atau dari S2 pelajaran S2? Oke, jadi ini langsung masuk ke ini ya, ke research ya. Jadi yang tadi aku bilang ya, aku S1 tidak ada sangkut pautnya dengan sains sebenarnya. Gitu. Jadi memang general di olahraga gitu. Cuman aku konsentrasinya memang di psikologi. Aku suka psikologi olahraga gitu. Nah, untuk yang S2 aku ke psikologi sama fisiologi olahraga. Jadi aku sudah meneliti tentang hubungan otak dan kebugaran gitu. Terus yang sekarang S3 itu lebih mengerucut lagi gitu. Jadi kan fisiologi, psikologi itu kan juga satu payung gitu kan ya. Nah, sekarang aku lebih ke neuronya. Jadi hubungan hubungan otak gitu kan terhadap kebugaran lah. Kayak akarnya sekarangnya ya. Makanya kayak di kognitif ini kan ada di mana, di prefrontal cortex kah, di berperan pentingnya apakah kayak amigdala segala macam. Sekarang tuh belajar itu dan pakai bahasa Mandarin, bayangkan. Iya, aku S2 S3 pakai Mandarin guys. Bayangkan S3 di Tsinghua University pakai Mandarin, belajarnya apa? Neuroscience. Wow. Ya, Aku sempat ngerasa kesan gak Oh, Gak bisa berkata-kata. Susah sih. Susah sih. Kayak beda gak sih kayak kata-kata. Soalnya kayak yang diajarkan di misalnya HSK itu kan gak ada. Gak ada, literally gak ada. Gak ada kan. Yeah. Tapi kayak setelah belajar kan sekarang masuk ke neuroscience ya, betul ya. Setelah mencari kayak hubungan-hubungan, ada gak sih kayak setelah si Salsa pelajaran itu satu hal yang si Salsa baru ketahui setelah belajar di neuroscience dan kayak wow banget itu hubungan kayak misalnya otak sama apa, ada nggak satu hal yang paling wow factor gitu? Wah, banyak sebenarnya. Salah satunya favorit aku itu olahraga itu meningkatkan kecerdasan seseorang. Oh, benar. Yes. Senyambung itu. Apakah olahraga dalam apapun olahraga atau ada kayak terkhusus olahraga yang kayak eksplosif lari atau angkat beban? Ada penelitian dari BMC gitu kan. Ini dia sampelnya sekitar 19.000 orang. Jadi
banyak olahraga ya, misalnya kayak aerobik, anaerobik gitu kan, segala macem. Ternyata yang paling terbaik itu adalah sesimpel itu, lari. Lari. Aerobic exercise. Lari. Dan HIIT lah, HIIT itu kayak high intensity sebenarnya oke. Cuman untuk awam dan untuk yang simple itu sebenarnya lari. Lari itu kayak you don't need anything. Just shoes gitu kan, udah lari. That's it. Dan itu simple dan itu bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Ada penelitiannya loh itu. Iya sih. Kognitif. Makanya kayak setiap kali lari itu kayak rasanya meskipun capek ya, kayak tapi sesekali itu rasanya kayak dopaminnya, iya, karena memang itu. Terus mandi apalagi habis mandi air dingin itu kayak seger banget. Iya, salah satu penelitian aku. Jadi sekarang penelitian aku itu tentang depresi kan. Depresi, iya, seseorang yang depresi itu kita kaitkan dengan treatmentnya pakai exercise dan kita kaitkan dengan mereka punya kognitif, gitu. So mungkin ya karena mungkin zaman now gitu kan orang yang depresi sekarang sudah mulai seeking for psikiatris ya. Dan di Indonesia, dan menurut penelitian juga, di Indonesia itu psikiatris itu sangat terbatas. Oh iya, ya. Betul. Di Bandung aja gitu, di Jawa Barat aja itu psikiatri itu bisa dibilang kayak 1000 banding 1. 1000 pasien cuma 1 psikiatris aja. Apa saya dokternya itu jadi psikiatris aja laku ya. Kayaknya saya yang perlu cerita sama pasiennya. Saya yang capek deh. Nah itu adalah salah satu, maksudnya kayak apa ya, problem gitu di Indonesia karena psikiatri di kita tuh terbatas. Nah salah satu treatment gitu selain yang medical itu sebenarnya bisa dilakukan secara gratis, yaitu exercise. Betul. Nah yang tadi saya bilang kan ya, dari depresi itu sebenarnya bisa nggak sembuh sih, maksudnya kayak mengurangi kadar depresinya gitu. Misalnya kayak dari moderate depression sampai ke severe depression. Kebalik, severe depression sampai ke bisa ke moderate atau enggak yang likely depression. Karena ya yang tadi kamu bilang kan, kok bisa sih lari gitu, dari lari langsung semangat, langsung sehat itu karena dopamin. Dan juga kenapa saya bilang kecerdasan gitu. Nah salah satu protein gitu di dalam tubuh ada yang namanya BDNF. Nah BDNF itu adalah protein yang kadarnya itu bisa ketahuan gitu kan, itu kognitif kamu tuh bagus atau tidaknya gitu dari BDNF. Salah satunya dari BDNF. Bisa dari situ. Iya, dan BDNF itu sorry saya agak lumayan beribet ya ngomongnya ya. Biasanya pakai Mandarin nih ngomong kan. Ngelesnya bisa ya. Ya. Profesional sekali ini. Jadi BDNF itu kamu bisa terproduksi salah satunya pakai exercise. Iya. Ada BDNF di dalam tubuh gitu kan. Salah satunya pakai exercise. Ya sih. Juga aku ada temen gitu kayak misal lagi ujian itu kan. Kan biasanya orang kalau misalnya stres kan pelariannya beda-beda. Ada yang stres jalan sendirian, ada yang stres makan. Ada satu temen itu stres lari. Jadi kayak stres, udah gue stres. Terus pergi kan kayak sepatu, lalu mau kemana? Mau lari, lah ngapain? Itu biar plong. Iya, rilis ya, bisa. Hah? Kok bisa itu? Coba aja lu sekali gitu. Terus ya udah kan waktu pernah sekali lagi stres itu, gue coba beneran kayak lari peringatan malam, padahal itu malam-malam gitu. Malam-malam udah dingin itu lari. Kalau bener doang lari biasa santai. Peringatan, mandi, seger, langsung belajar itu. Iya. That's a science, really. Jadi kalian pernah beda nggak sih setelah kalian exercise whatever gitu, mau lari, mau nge-gym, setelahnya tidurnya enakan? Yes, betul. Iya, benar kan? Iya, dan itu besoknya itu bisa membuat tubuh itu lebih ready untuk menjalani hari. Oh, ngefeknya pun sampai besoknya juga itu. Iya. Oh, I think biasanya kan orang mungkin cuma mau waktunya karena olahraga, tidurnya karena udah capek gitu kan. Tapi besoknya pun jadi lebih segar. Lebih segar. Karena di kita punya salah satunya gitu VEGF, anti-inflammatory gitu dalam tubuh gitu kan. Setelah olahraga itu mereka reduce. Gitu. Se-ngefek itu gitu kan. Se-ngefek itu ya. Jadi ingat kata-kata dokter Tirta nih, stres, lari, dar. Nah, setuju. Jadi makin sehat gitu kan. Menuju Indonesia atletis.
Itu saya sangat setuju, Pak. Iya, sangat setuju. Karena apa? Iya, karena sehat itu sudah apa ya? Yang tadi bilang kan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Keren. Bener-bener. Ada sainsnya, itu nggak cuma lari gitu, ada sainsnya. Itu bisa, yang bahkan bisa membuat kamu lebih cerdas seperti itu. Oke. Terus mungkin ada beberapa teman kita di sini mungkin sebenarnya dia itu mau mencoba untuk olahraga, cuma mungkin mungkin dia nggak tahu mau olahraga apa, satu. Terus kedua, mungkin dia find exercising it's hard. Contoh kayak ada orang yang kelebihan berat badan misal gitu ya, atau misal kayak ada apa gitu yang menghalangi mereka untuk bisa olahraga gitu. Terus kayak mungkin dari si Salsa ada kayak apa misalnya kayak sebuah tips ya, kayak untuk memulai olahraga biar bisa rutin gitu gimana? Ini yang salah kaprah juga nih orang-orang. Kayak mau diet tapi olahraganya so ekstrim, nggak usah. Satu aja, jalan. Tapi nanjak. Iya. Misalnya kayak ini nih, kayak di treadmill gitu kan. Coba aja 30 menit gitu, incline-nya yang naik, jalan aja. Itu lebih membakar kalori. Naik turun tangga gitu juga? Iya. Jalan aja, simple jalan tapi jalannya nanjak. Jalan kayak gini. Coba lagi di kamera. Iya. Simple jalan aja, jalan tapi nanjak 30 menit aja. Itu bisa membakar kalori yang. Ya kok nggak salah kalau saya lari malah bahaya buat lutut ya. Karena kalau misalnya belum biasa, makanya jangan lari langsung pace 5 gitu kan. Jalan dulu pelan-pelan, habis itu ningkat. Karena prinsip olahraga itu kamu nggak bisa langsung duar, nggak bisa. Karena yang tadi bilang kan, ada yang cedera kan, ototnya telah segala macam itu karena langsung duar. Kita nggak tahu, betul. Kita nggak tahu apa ya, badan itu capable sampai mana gitu limitnya. Makanya pelan-pelan dulu. Makanya kan yang pelari juga nggak langsung pace 5 kan. Mereka kan pelan-pelan dulu dari pace 8, 10 segala macam sampai pace 5 itu adalah pakai latihan. Jadi saya normal nih. Gak apa-apa kamu nih, sekarang pace 8 ya. Kamu latihan tiap hari aja kan? Betul. Gitu. Ya waktu itu seingatku itu saya tuh mulai lari itu semester kemarin karena nggak tinggi. Sebelumnya nggak pernah lari karena emang susah untuk hal kardio. Kayak nggak tahu kenapa kalau misalnya dulu dari kecil itu kan sudah ditawarin Indonesia misal anak-anak Indonesia itu kan sih sama orang tua ditawarin basket kan selalu kan yang cowok apalagi. Terus sempat ditawarin cuma waktu itu kecil saya tolak karena susah, nafasnya itu kayak gerak dikit udah kayak ngos-ngosan gitu, nggak tahu kenapa tapi udah ngos-ngosan. Jadi dari itu nggak pernah olahraga yang kardio. Jadi kemarin pas dapat PI iseng-iseng kan, udahlah cobalah lari 2 kilo. Susah apa sih? Saya kira gitu, susah apa sih? Lari pertama pace 8. Waduh, padahal kan kalau misalnya di Cina kan mau pace kan harus pace berapa ya? 6. Kalau untuk cowok 5 lah, 5,5 gitu kan. Itu kayak harus nurunin 3 gitu kan. Itu udah mulai rutin kayak seminggu itu lari. Bener kayak awalnya 8, turun dari 7,5, 7,5 dari 7, 7 dari 6,5. Terus jadi 6, makanya pas tes udah jadi 5,5. Bisa kan? Bisa. Karena apa? Latihan pelan-pelan. Terus itu setelah liburan kemarin gak udah lari, sekarang balik lagi. Karena iya, karena prinsipnya gitu kan. Atlet juga kan. Atlet tuh mereka langsung top World Cup gitu kan. Enggak. Mereka dari ini dan apa? Konsisten. Mereka nggak bakalan dapat emas kalau nggak konsisten. Konsistensi. Is the key. Persistence. Asik langsung. Kita ini next bintang tamunya dokter ini aja Matthew aja. Dokter Padang. Remember. Iya. Oke. Bisa ada pertanyaan lagi mungkin? Ini sebenarnya agak tarik balik ke belakang lagi. Oke. Banyak yang perlu digali ya dari aku ya kayaknya ya. Suka membedah nih. Membedah ya. Jadi sebenarnya dokter Matthew itu dokternya apa sih? Dokter bedah, tadi dokter psikiatri katanya mau. Tuh, saya itu sebenarnya dokter bedah. Bedah apa? Bedah Kenapa? apapun. Oke. Bedah pertanyaan, bedah hewan, semua. Tapi mungkin karena saya bedahnya ngawur ya. Jadi habis saya bedah, pasiennya minta psikiater ke saya. Gitu. Jadi all in one ya. All in one. Oke. Gimana Keisha? Jadi tarik balik lagi tadi ke aku dengar tuh karena S3 di Cina juga dapat beasiswa ya. Itu aku pengen tahu perjalanan kakak gimana bisa sampai dapat beasiswa juga. Oke. Terus tadi
tadi kakak sempat ceritain dikit kan korelasi dari jurusan S2 ke S3. Kayak mungkin ada alasan terutama yang paling Oke. Wah. Lupa mau ngomong apa ya. Tadi kan kenapa gitu kan ya. Jadi Dr. Matthew Keisha kalau mau tahu, aku dapat offer S3 itu sebelum aku sidang S2. Oh, udah dapat offer. Aku udah dapat official letter gitu kan. Itu dari aku sebelum sidang bahkan. Di Tsinghua. Jadi memang yang tadi aku bilang kan, S2 aku itu universitas olahraga paling terbaik di Asia. Nah, S3 aku adalah universitasnya yang terbaik di Asia. So, ini juga bagi teman-teman ya. Jadi the sky is limit gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah achieve sesuatu gitu di misalnya di level 1, kamu harus naik ke level 2. Dan di Tsinghua ini adalah level 2 aku gitu kan. Jadi setelah itu aku nggak puas lagi nih S2. Karena yang tadi aku bilang kan, sekarang di China tuh S2 tuh udah kayak S1. S1 udah kayak SMA. So it will be S3 mungkin gitu kan menjadi S2 yang baru gitu di sini. Misalnya S4. Nggak ada case. Adanya postdoc, cuma itu ya. Ya. Tapi bukan degree. So that's why aku sekarang masih 28 lah ya. Jadi S3 di umur aku yang sangat muda ini adalah salah satu privilege dari aku. Gitu kan di Indonesia mungkin ya teman-teman S3 gitu kan itu udah jadi dosen dan benar-benar udah tua gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya orang usia kayak aku tuh biasa banget, lu tuh nggak spesial gitu. But come to Indonesians gitu kan, orang-orang Indonesia. Jadi ya itu sebuah privilege gitu kan. Jadi ini adalah menurutku ya, ini adalah waktu yang tepat untuk aku belajar S3. Karena nanti kalau misalnya aku udah punya anak dan udah family gitu kan, mungkin belum ada waktu untuk S3. So that's why aku udah nikah tapi aku udah belum punya anak. Ini adalah waktu untuk aku untuk S3. Yang tadi bilang, kenapa kok dari S2 belajar ini kok langsung ke neuro gitu kan. Itu memang juga pilihan ya. Karena yang aku selalu katakan kan, belajarnya di field yang mungkin orang-orang belum paham dan mungkin orang-orang belum tahu, itu opportunity-nya akan lebih besar. Di Indonesia, olahraga di neuroscience itu, di konsentrasi di neuroscience itu sangat terbatas untuk orang yang ahli. So that's why I learn from the best from Tsinghua University. So that's why I can bring my knowledge to Indonesia to become, I don't know, maybe the first neuroscience in researcher in Indonesia in bidang olahraga. Iya. Neuroscience. Iya. Karena neuroscience itu kan banyak ya di kedokteran juga banyak. Cuman yang belum tergeluti itu memang di bidang olahraga kalau di Indonesia. Di sini udah biasa banget memang. Kayak profesorku dia tuh well known banget di sini gitu kan. Cuman di Indonesia masih belum concern ke otak. Karena mau kamu atlet, mau kamu superhuman, mau kamu orang biasa aja, otak kita tetap sama kok. Bener gak, Dr. Matthew? Yang dokter? Bener. Karena otak tuh sama gitu. So that's why lu mau atlet, mau apa segala macam, otak tuh sama. So that's why gitu kan aku belajar inginnya ke concern ke olahraga. Karena ya yang tadi aku bilang, atlet itu bisa dibilang superhuman. So we need gitu our atlet di Indonesia to become fulfill their full potential. Kalau misalnya sudah tahu gitu di ya. Jadi kalau kita sempat mention kan sempat dapat offer S3 padahal belum S2. Itu gimana bisa sebenarnya ya aku udah ngechat, aku sudah email profesorku kan. Jadi memang aku sudah kenal dengan profesorku bahkan sebelum aku S3 di sini. Ya, jadi S3 di Tsinghua ini memang kamu harus sudah punya profesor. Jadi belum di jurusanku ya, aku nggak tahu jurusan yang lain. Cuman di jurusanku memang harus punya profesor dulu. Jadi aku PDKT sama profesorku, aku kasih tahu prestasiku gimana dan researchku bagaimana, publikasiku berapa segala macam mau kasih tahu ke dia. Dia langsung ya udah gitu, kamu S3 aja di sini. Karena pada saat itu, dan juga profesorku itu adalah
cuman ngambil 1 PhD 1 tahun. Satu PhD 1 tahun. Special, very special. Jadi 1 internasional, 1 yang lokal. Jadi internasionalnya aku. Dia bilang tahu nggak banyak banget yang approach saya orang Malay, orang Singapura segala macam. Cuman I choose you. Wow. Kalau menurut kakak apa yang jadi poin kesana sampai Oke. Dari awal sampai akhir kan aku udah ceritain kan. So do you know the answer? Karena berprestasi jelas. Karena makanya gitu. Aku selalu bilang ke teman-teman atau ke mentiku gitu kan, jangan jadi orang biasa. Jadi orang yang special in your own term, in your own capability. Itu. Jadi orang tuh kayak profesor tuh bahkan kayak udah kamu S3 saja gitu dan dia tahu my potential gitu kan. So jadi dia pilih aku. Berarti profesor kakak itu profesor Tsinghua juga. Profesor Tsinghua. Di unit S2 dan profesor. Oh enggak, dia memang profesor di Tsinghua. Oh, kenalnya dari mana? BSU sama sini kan dekat banget ya. Betul. Sedekat itu kan? Yes. Iya, jadi aku searching gitu kan. Kan memang aku concernnya pengen di neuro gitu kan. Aku riset ternyata dia salah satu profesor legend di Tsinghua. Dan dia juga salah satu kayak profesor di brain science Tsinghua. Oh, iya. Berarti kakak udah planning. Udah planning, iya. S3 Betul juga. sekali. Wah, Keren, luar biasa. Keren dulu sekali lagi guys. Oke, mungkin ya ini kita udah menaik-naikkan begitu banyak hal ya, udah serius banget. Mungkin kita rehat bentar dengan bermain game nih. Oke, what Boleh nggak? games? Oke, panitia silahkan dijelaskan mungkin gamenya seperti apa. Sekarang kita main game to Truth One Life. Oke. Kita sebutkan 3 fakta tentang diri sendiri. 3 fakta. 2 itu yang beneran, yang 1 itu bohongan. Jadi nanti kalian saling bagi satu persatu dulu. Nanti ngomongnya. 3 fakta. Aduh, masa dokter Matthew dulu? Dokter Matthew lah. Aduh, Iya. pikiran nih 3 fakta tentang diri sendiri atau boleh apapun kejadian diri sendiri. Lebih baik tentang diri sendiri Tentang atau diri sendiri. kejadian yang 3 fakta sama 2 apa tadi? 2 3 fakta, 2-nya yang lain. beneran, 1-nya yang lain. Oke. kita harus tebak yang Oke. itu yang mana. Siap. Aduh, Ayo. kasih dulu dong waktu 5 menit gitu buat mikir dulu. Durasi Pak, durasi. Kalau jadi dokter tuh harus cepet, Pak. Pak iya Pak, nanti keburu Kan makanya saya operasinya 40 jam. Oh, benar juga. ini yang meninggoy dokter ya. Aduh, apa ya 3 fakta tentang diri saya. Kalau gitu mulai dari aku dulu. Oke. Oke, Kesha dulu. Saya nggak 3. Yang pertama, aku suka makan risoles. Oke. Yang kedua, aku suka melukis. Oke. Yang ketiga, aku orang Jakarta. Kamu gak suka melukis? Salah. Risoles. Salah. Kamu kan orang Jakarta. Aku kira orang Jakarta. Oh iya, salah. Aduh, susterku sendiri. Kalau saya bisa Bandung. Kamu orang Bandung. Bandung. Oh, di mana Iya, Bandungnya, Ke? Bandung Barat. Aduh, Oh. lupa. Daerah Cimahi tahu nggak? Tahu dong. Orang Bandung. Sekolah di mana, Ke? Di Rabu. Oh, orang Bandung. Kita satu empire. Bandung. Iya. Satu empire kita. Sekolah di Bandung juga. Iya, aku di UPI. Oh iya, UPI. Iya, di Bandung. Nah, aku saya dosen UPI. Sekarang aku bakalan jadi di UPI ininya di Bandung. Sekarang kita bakal pindah Di Bandung. Jadi empire kita sama udah. Iya. Keren ya, Iya. Yupi. Oh, saya Yupi. Oke. Jokes dokter ini. Oke, silahkan. Aku ya? Salsa. Oke. Aku punya mantan orang BIT. Yang kedua, Wow, amazing. apa ya? Ikan bingung gak? Iya bingung. Dokter tuh jangan disuruh berbohong dong. Dokter ini selalu jujur apa adanya. Iya bener. Dua. Suami sekarang dikenalin sama orang. Terus yang ketiga, aku nggak bisa.
Aku nggak bisa bahasa Rusia. Enggak, yang bahasa pasti jujur. Yang bahasa pasti jujur. Ya. Ya. Yang pertama nih punya mantan orang di IT. Bohong. Iya. Keren. Apa Yang kedua. Inisial, tolong sebutkan inisial. Ada. Berarti Yang Apa? kedua. yang bahasa Rusia berarti. Tadi dia nggak bisa bahasa Rusia, berarti bisa bahasa Bisa Rusia. bahasa Rusia. Iya maksudku itu harusnya dia bisa bahasa Rusia. Ngeles aja. Setelah operasi 40 jam nih nggak bisa Tempat tidur ya fokus. dok. Iya. Dia mata kantong kantong matanya nih. Aduh mohon maaf ya. Iya. Begitu. Berarti bisa bahasa apa aja nih? Bisa bahasa Mandarin, Rusia, Indo, Inggris. Jepang dikit-dikit lah. Pernah aku belajar SMP bahasa Jepang. Bahasa saya bisa berapa bahasa ya? Bahasa kalbu. Bahasa Inggris, Iya. Indonesia. Iya. Saya sedikit bahasa Jawa, Bahasa cowok ya. bahasa tubuh. Bahasa Bahasa tubuh. cinta. Bahasa cinta, bahasa kalbu, bahasa pemrograman. Kamu jurusan apa sih? Saya jurusan international trade and Begitu. Jadi yang lainnya nggak bisa ditebak kan. Jadi kosong-kosong kita. Sekarang dokter Matthew deh. Aduh, beneran nih gue gak kepikiran nih sampai sekarang nih apa ya? Punya mantan juga. Orang Cihua. Nah, ini nih, saya gak suka nasi padang. Apa ya? Durasi. Oke, saya gak suka nasi padang. Saya pernah dijebak setan. Random banget kejambak setan. Ya kan, saya gak kepikiran. Terus, apa ya? Tiga. Saya pernah ngelidur masak. Tahu, sleepwalking. Pak ini semuanya random pak. Jadi Oh ya, justru itu gimana? Dia gak bisa nebak. Kan? Ayo, mana yang bohong? Mungkin tidur masak benar. Gimana caranya? Karena dia tadi kan sering gak tidur ya. Jadi, mungkin aktivitas aku yang pas tidur, aktivitas primernya. Salah. Ini nyari yang bohong kan? Salah. Kamu bilang pertama kamu gak suka nasi padang kan? Iya. Ya satu lah. Suka nasi padang, orang ini udah padang kok. Bener. Salah. Kamu gak suka nasi padang? Iya. Missing life bro. Mohon maaf teman-teman saya dari Padang, saya tidak suka makan nasi Padang. Gak bisa. Ini based on respect. Saya respect teman-teman saya dari Padang, cuma saya tidak suka makan nasi Padang. Oke. Jadi saya yang bohong, saya sleepwalking pernah masak. Jadi saya nggak suka nasi Padang itu benar. Sama saya pernah dijebak setan. Setan yang mana nih? Di rumah hantu. Oh, Jadi saya waktu kan kaget kan, teriak saya tarik rambutnya. Iya. Ternyata mas-mas, bukan Gak salah. Iya, Iya, gak salah. Lu kan maklum kan, kaget kan. Dokter lu, seorang dokter lu dikagetin. Iya. Gak sopan tau Gak nggak? sopan, bukan. Setelah itu, Iya. dokter perbaikin hermosnya. Enggak dong, saya perbaikin rambutnya, saya harus dulu. Oh, Bentar mas, Bisa. Ya gitu. Iya, saya nggak suka kasih tahu. Jadi kita nol semua dong, kalah semua. Iya, langsung Ya kalah. lagi, Kau kan? ya lagi. Tangan dulu, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Suka nasi Padang semua ini. Ya iyo, nasi padang. Enggak, sebenarnya saya juga perasaan dengan diri saya kenapa saya tidak suka nasi Padang. Belum pernah makan tunjang. Udah. Gak suka. Karena sekeluarga itu 5 orang, 4-nya tuh suka nasi Padang. Apa? Jadi setiap kali misalnya mereka ngajak makan nasi Padang, mereka 4 orang nasi Padang, gue makan sebelah dan KFC. Kamu bukan anomali kan? Mungkin. Enggak, dokter kan Iya. suka makanannya kan yang Benar. Yang sehat ya. sehat. Oh iya, yang tidak ada. Untuk Indonesia atletis. Ya, gitu. Gak punya santan, gak ada santan-santannya ya. Wah, oke. Oke, guys, saya ada pertanyaan nggak? Kalau saya nggak ada, saya kasih pertanyaan. Boleh deh. Mungkin untuk di salsa ada nggak kata-kata untuk penonton teman-teman kita? Mungkin juga kan kalau saya di peneliti banyak teman-teman kita yang nonton adalah generasi muda, generasi saya kan Suster Asia gitu kan. Oke. Kata-kata untuk mereka mungkin mengenai kesehatan
atau mengenai Jodoh aja lah ya. jodoh? Iya, boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Bener kan? Izin ya kan? Dari tadi kan serius, sekarang udah lumayan ini kan ya. Boleh. Aku jadi ini kan, kata orang kan jodoh itu biasanya pada saat kuliah kan. Aku S1 nggak dapat jodoh. S2 belum dapat jodoh. S3 dapat S3 baru dapat jodoh. Jadi solusinya adalah kalian S3 dulu baru dapat jodoh. Loh iya. Dapatnya itu satu jurusan kah atau gimana? Enggak. Jadi dia itu kalau belum tahu ya, jadi suami saya tuh dokter Niko. Nah ini beneran dokter kan, maksudnya dokter ya. Ini dokter Niko yang beneran dokter. Saya mau kerja sama gitu. Jadi asisten dokter saya. Dia beneran dokter. Iya. Iya. Dia itu, nih aku belum pernah spill ya. Maksudnya belum pernah cerita segamblang ini di Thumbnail. Aku belum pernah cerita kemanapun kecuali di Permit Talks tentang percintaan aku karena banyak banget yang kepo. Tahu nggak? Dia itu ketua umum PPIT. Belum ya. Ketua umum PPIT 2 periode. Tahun 2020, 2021, 2021, 2022. Suara ini telepon Victor. Iya, dia ketua umum PPIT. Dan pada saat itu aku jadi staffnya dia di bidang olahraga. Gokil nggak? Gokil. Iya, jadi aku tuh sama dia tuh kayak udah kenal aja gitu loh. Ya sebagai kamu ke ketua kamu lah. That's it gitu kan. Berarti bagian dari PPIT. Bagian dari PPIT. 1 tahun dulu. Oh, iya. Tapi waktu itu pas dari BPIT itu langsung langsung menjalin hubungan kayak atau apakah setelah selesai dari BPIT baru mulai? Iya, setelah selesai karena ya kita cuma sama-sama tahu, aku tahu kamu tahu aku, temenan di Instagram, that's it. Kita nggak pernah ada nge-link apapun, kita nggak pernah ada proker bareng dan segala macam, nggak ada. Gitu. Saya mulai cintanya itu lebih. Malu nih, aduh. Yang malu kenapa jadi dokter Matthew? Iya. Silakan. Iya kan? Iya, tapi ngomong soal itu Kak, sebenarnya ada yang nanya juga sebenarnya. Kakak kan baru nikah ya? Baru nikah. Berarti sekarang statusnya LDM. LDM aku. Katanya dokter cinta, gimana dokter Matthew ah? Long distance marriage. Iyo. Santai, saya gimmick dong tadi. Iya, jadi tadi tanyakan gimana ketemu sama suami kan. Jadi suami itu adalah ketua PPIT dulu 2 periode gitu kan dia. Terus kenalnya itu enggak deket-deketnya itu pas 2025-an lah, baru aja. Enggak dong, 2024 Desember. Ya, dan dikenali sama teman aku. Jadi dia intervensi memang kayak sumpah si Salsa gitu kan punya kualitas seperti ini, cuman dia kalau tentang cinta dia on. Seriously. Jadi aku selalu milih yang nggak tau lah gitu kan, maksudnya kurang gitu kan, maksudnya in terms of love gitu, the IQ menurun, nggak tahu lah itu ada penelitian atau enggak segala macam, cuman aku proses seperti itu gitu. Nah Niko juga, suami aku juga sama gitu. Jadi teman aku tuh mengintervensi kayak, lu sumpah ya, lu semua berprestasi, lu semuanya kayak bagus itu kan, public speaking apa segala macam. Dan Niko juga pas di PPIT, kalau misalnya tahu dia tuh legend, dia kayak PhD 8 tahun di PPIT, coba pernah jadi ketua Chongqing gitu kan, jadi PPIT 2 periode. Jadi orang-orang di PPIT tahu gitu Niko gitu kan. Jadi teman kita tuh tahu gitu, lu oke. Dan pada saat itu aku membuild Sino, karena aku presiden Sino. Tahu Sino yang organisasi S2 S3 yang ada di China ya, itu aku presidennya. Jadi kayak lu pada in terms of love, kok pada bego gitu kan. Lu kan profesional di bidang masing-masing, cuman untuk cinta kok pada on gitu. So that's why teman aku mau intervensi, so kita kenalin aku ketemunya di salah satu. Mungkin sama tahun. Iya benar. Sama siapa itu? Iya. Benar. Saya dokter Matthew. Iya. Dokter bla bla bla. Nah, teman aku yang kenalin dia itu juga di Permit Beijing dulunya.
Langsung blow ya. Siapa namanya? Namanya Dokter Mala. Tahu. Dia di Capital Medical University dulunya. Iya, dia tuh sahabat aku juga. Kita PPLN dulu bareng yang apa? Tahu kan PPLN kan? Yang pemilihan luar negeri gitu. Kita bareng di sana. Dan dia anak permit Beijing. Di permit Beijing dia lama, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Iya. Yang kenalin aku dengan suami tuh orang permit Beijing, guys. So that's why I love permit Beijing. Luar biasa. Iya kan? Jadi sama kayak episode sebelumnya ya, tips buat nyari cinta masuk organisasi. Oh ada ya. Iya. Benar. Iya. Ini organisasi cinta. Benar. Cuman itu karena kita tahu gitu kualitasnya kan. Maksudnya orang yang udah masuk organisasi berarti dia memang seeking for knowledge gitu kan. Jadi memang sudah berkualitas gitu. So, jadi temen aku tahu kamu berkualitas dan berkualitas ya udah satuin aja. So, ya jodoh gitu kan. Yes, luar biasa. Jodoh ya. Keren. Kisah cinta itu. Nah, Wow. ya. Dari PPIT terus yang kenalin orang permit segala macam. Jadi memang utang budi lah aku sama permit kayaknya ini ya. Begitu. Jadi kita tuh sebenarnya cuma setahun doang Dokter Matthew. Jadi kita pacaran cuma satu tahun doang dan 1 tahun. satu tahun. Tapi langsung connect gitu. Connect karena ya kita udah apa ya? Udah tahu gitu he is the one dan dia tahu kayak she is the one gitu. Pure kayak iya karena Wow. destiny. Kayak apa ya? Jodoh itu kan beneran jorok ya. Iya beneran jorok aku nggak tahu sama dia. Maksudnya aku kenal kamu kan, tapi kita tuh nggak ada bahan untuk ngobrol gitu loh, paham nggak? Yes. Kita nggak tahu, tapi gara-gara teman kita intervensi, jadi kita ini. Respect pada Mak Comblangnya. Anak permit. Dimanapun Anda berada. Sekarang di Bali deh, Oh, di Bali. lagi kerja di Bali. Respect. Iya, begitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi kita hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita yang sudah kita kumpulkan di Oh, Q&A. ada ya? Ada dong dari Wow. Q&A IG. Mungkin boleh Gitu. dikasih pertanyaannya beberapa pada si Salsa. Ada yang nanya, Kak Rumi, Kak QON. Iya, itu nama depanku. Kamu turun sebagai wasit rugby lagi gak? Oke. Terus sebagai wasit rapi nggak? Oke. Iya, nama depan tuh Konida Salsabila Senja. Lagi panggilnya Salsa. Tapi di olahraga panggilnya Koni sih memang. Karena do you know Koni? Koni itu adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Oh, Emang dari kecil. That's it, right? Bener. Iya di olahraga. Sebagai olahragawan. Dan KONI itu adalah organisasi tertinggi untuk olahraga prestasi di Indonesia. Sekarang aku salah satu pengurus KONI pusat. Tapi nama doang. Sudah tidak tercatat prestasi-prestasi Aduh. terlalu banyak insecure nih dokter. Enggak lah. Aduh. Si Koni, oh iya baru pengen lihat di Surabaya itu ada lapangan Koni. Ya, itu Wah, memang ada sih. iya. Tadi kangen ya turun. Nanti PON di 2027 itu di DKI Jakarta. Kamu lihat ya aku turun atau enggak. Oh, wow. Keren, udah gak sabar nih pasti. Iya, PON 2027 di Jakarta. Keren. Oke, next question. ada yang nanya, gimana ceritanya dari PJKF bisa jadi neuroscientist? Lalu ada korelasi dari keduanya. Ini kamu harus nonton dari awal berarti. Harus nonton dari awal. Yes, ada. Udah kejawab. Cari sendiri. Iya, cari sendiri. Ini Next question. ini las aja deh, soalnya yang lain itu udah kejawab tadi. Yes. If kakak bisa rewind time, what would you change? Berat ya? Berat ya. Apa yang terakhir paman bobot? Apa ya change? Tahu nggak aku pengen jadi apa? Aku pengen jadi chef. Gak tahu kan? Iya, ini adalah apa ya? Passion terkuburku sih. Aku pengen jadi chef sebenarnya guys, cuman ya Di mana tapi kok saya suka masak? suka enggak sih sebenarnya. Ya kalau ada waktu luang masak. Dan aku sampai sekarang gitu belum pernah masakin suamiku karena kita kan LDM kan. Dan you know what, aku sekarang tuh gak bisa kabarin sama suamiku udah sebulan. Ya dia kan sekarang lagi pendidikan dokter militer kan di TNI AD.
Jadi aku nggak bisa cetan, so this is my goal juga gitu untuk masakin suami. Mixed feeling banget ya sekarang ya. Coba banget nih kalau ada lama melihat kisah perjalanan. Asik. Tapi apapun semua kayak dengan prestasi di salah saya itu udah Amin. wow sekali dan itu saya katakan bahwa di beberapa Asik. keren banget Itu. cita-cita di salah saya ini dan sangat inspiratif yang tentunya. Ada biasa aja loh, masih belum jadi siapa-siapa. Ayah. Baiklah, kalau begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini bersama si Salsa. Sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga follow IG Salsa mungkin Salsa Senja. Betul sekali. Terus juga jangan lupa subscribe di YouTube Permanent Benching dan juga follow IG Permanent Benching dan juga sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye. Bye.